Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Jadi video ini merupakan bagian dari series analisis XRD. Pada video ini aku akan sharing terkait analisis data hasil dari analisis XRD. Nah, analisis ini tuh bermaksud atau bertujuan untuk memverifikasi serta membandingkan hasil dari analisis XRD dari senyawa yang kita sintesis dengan literatur, atau juga bisa sebagai apa ya, penentuan kita mengidentifikasi sebenarnya senyawa yang kita sintesis itu apa ya, caranya dengan membandingkan data hasil analisis kita dengan data literatur. Hal pertama yang dilakukan pada analisis XRD ini adalah penentuan fasa dan selanjutnya adalah refinement. Jadi penentuan fasa ini merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui jenis fasa yang terdapat dalam sampel yang dilihat berdasarkan puncak-puncak yang dihasilkan dari proses analisis XRD itu. Nah, analisis fasa ini kita lakukan menggunakan software Match, dan untuk refinement ini kita akan menggunakan software Foolproof. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu harus mendownload kedua software tersebut. Pertama-tama, kita itu harus membuka software Foolproof. Jadi di sini aku sudah membuka software Foolproof, lalu selanjutnya kita membuka software Match. Nah, ini merupakan tampilan dari software Match yang akan kita gunakan untuk analisis fasa. Jadi, analisis yang akan kita lakukan pada analisis fasa ini merupakan analisis secara manual. Jadi, sebelum kita memasukkan file hasil analisis XRD-nya, kita terlebih dahulu mengubah pengaturan yang terdapat pada software Match ini. Caranya kita ke bagian option, lalu ke bagian search match option-nya. Nah, di sini di bagian automatic untuk user level-nya, karena kita akan melakukan analisis secara manual, kita pilih user level yang expert. Jadi, di sini sudah terubah menjadi expert. Nah, untuk analisis yang dilakukan secara otomatis itu, kita bisa pilih user level yang bagian beginner-nya. Nah, karena kita akan analisis secara manual, kita pilih bagian expert. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, karena pengaturannya tadi sudah kita ubah, sekarang kita akan memasukkan file yang akan kita analisis. Caranya bisa ke bagian tab file, kita klik bagian open atau ke bagian icon plus yang ini. Nah, kita pilih untuk file yang akan kita analisis. Di sini untuk bagian set experimental detailnya, bagian type of radiation-nya kita pilih yang X-ray, lalu wavelength-nya kita pilih yang CUKA, dan untuk bagian bawah ini kita pilih 2 theta. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan diffractogram data hasil analisis XRD-nya. Di sini masih terlihat kasar untuk diffractogramnya, oleh karena itu kita terlebih dahulu smoothing diffractogramnya. Caranya kita ke bagian tab atas ada pattern, lalu ke bagian smooth data, kita klik. Nah, kita akan smoothing sekali lagi, sama caranya ke bagian pattern, lalu smooth raw data. Nah, ini karena kita sudah smooth diffractogramnya, selanjutnya kita akan mendeteksi senyawa hasil analisis XRD-nya. Jadi caranya kita akan membandingkan diffractogram ini dengan database yang terdapat pada software Match. Karena database yang terdapat pada software ini itu cukup banyak, jadi kita akan mempersempit pencarian senyawanya dengan ada dua cara sebetulnya. Yang pertama ada penandaan unsur. Jadi penandaan unsur ini kita akan menggunakan tabel periodik yang terdapat pada software ini. Dan yang kedua ini ada penandaan puncak. Nah, untuk penandaan unsur ini biasanya digunakan untuk memverifikasi senyawanya. Jadi kita sudah mengetahui gitu senyawanya itu apa, lalu kita akan verifikasi. Jadi kita akan menandai unsur yang sudah kita ketahui. Nah, pada analisis ini aku akan menggunakan penandaan puncak. Jadi kita akan menandai puncak-puncak khas yang terlihat pada diffractogram ini dengan garis bantu, dengan bantuan garis. Nah, cara memunculkan garis bantunya itu kita akan klik Ctrl lalu X.
Nah, di sini muncul garis bantunya ini yang bergerak. Lalu, setelah itu kita akan melakukan penandaan puncak pas di tengah-tengah puncaknya. Jadi, kita akan zoom terlebih dahulu untuk, puncak yang pertama ini. Caranya, gerak ke bagian bawah. Nah, di sini kan ada puncak, jadi kita akan menandai pas di tengah-tengahnya. Cara penandaannya, jadi cara penandaannya kita pilih bagian tengah dari puncak itu, lalu setelah itu kita klik Ctrl, lalu klik kanan. Nah, di sini sudah ditandai puncak-puncaknya. Lalu untuk kembali, ini bisa zoom in, zoom out yang ada pada bagian ini, lalu setelah itu bisa juga dengan klik 2 kali. Nah, jadi akan kembali ke bagian awal. Setelah itu kita akan tandai puncak yang lainnya, caranya sama, kita zoom terlebih dahulu, lalu kita tandai bagian tengah dari, puncaknya. Kita paskan di bagian tengah, lalu klik Ctrl, lalu klik kanan. Nah, kita akan percepat, kita tandai semua puncak-puncak yang, terlihat pada difraktogramnya. Nah, di sini semua puncak yang terlihat sudah, kita tandai. Selanjutnya kita akan, melakukan penentuan fasa. Jadi kita akan run search match-nya. Caranya kita akan klik bagian icon di tab ini. Nah, kita akan klik bagian yang ini, lalu kita akan tunggu beberapa saat. Nah, di sini muncul, yang paling atas itu formulanya ada ZNO. Jadi OZN dengan kandidat fasanya adalah zinc side. Dan di sini nilai yang muncul teratas itu dengan nilai FOM 0,8979. Jadi nilai FOM ini menunjukkan kesesuaian puncak pada difraktogram dengan literatur. Nah, semakin mendekati satu maka hasilnya itu semakin akurat dengan database-nya gitu. Nah, selanjutnya kita akan klik bagian yang pertama ini. Kita akan klik 2 kali. Jadi kita akan melakukan refinement. Jadi caranya kita ke bagian FP ini. Jadi di sini refinement dengan full proof-nya. Jangan lupa untuk membuka terlebih dahulu software full proof-nya. Setelah itu kita klik. Nah, di sini kita akan melakukan refinement yang automatic dulu. Jadi kita run full proof-nya. Nah, di sini ada gitu informasinya, your refinement seems to be very good. Jadi ini udah bagus. Lalu kita akan coba refinement 2 kali. Caranya sama, kita ke bagian yang ini, lalu kita uncheck yang ini. Kita pilih di bagian advance-nya, pilih yang save on dua data axis-nya. Setelah itu kita run proof-nya, kita tunggu. Nah, di sini keterangannya sama. Jadi refinement seems to be very good. Jadi ini udah bagus. Nah, tujuan dari refinement ini untuk meminimalisir dalam menghasilkan data yang tidak diinginkan. Jadi semacam perbaikannya. Makanya kita melakukan refinement dari data hasil yang sebelumnya. Nah, di sini kita klik pilih bagian yang ZNO ini, lalu kita ke datasheet. Nah, ini merupakan hasilnya gitu. Ini merupakan hasil sebelum di refinement yang originalnya dan ini hasil data-data setelah dia diperbaikan di refinement. Untuk melihat datanya, output filenya kita ke bagian atas ini. Di sini ada seperti logo kertas. Jadi kita akan melihat reportnya, show report. Kita klik, lalu di sini muncul pas analisis reportnya. Nah, di sini ada elemental composition-nya. Jadi komposisinya ternyata untuk O-nya itu ada di 19,7% dan untuk Zn-nya ada di 80,3%. Nah, ini untuk detail dari identifikasi fasanya. Untuk formulanya itu ada di ZNO. Lalu untuk FOM atau figure of merit-nya ada di 0,89. Dia mendekati 1. Nah, untuk peak match-nya dia ada di 22, jadi ada 22 peak yang match dengan database dari match-nya, lalu di sini diketahui bahwa crystal system-nya itu ada di heksagonal. Nah, ini merupakan data-data lengkapnya. Di sini juga ada difraktogram yang tadi. Nah, setelah itu kita bisa save data ini. Caranya klik ke bagian save, lalu kita pilih tempat penyimpanannya.
Setelah itu kita klik save. Oke. Nah, karena kita sudah melakukan identifikasi fasa dan refinement dan diperoleh tadi itu fasanya adalah zinc site atau ZNO. Mungkin untuk videonya dicukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.